Sobat Koba, Rizky kembali lagi menyapa kalian dimanapun berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia tentunya. Selalu dan tidak lupa Rizky selalu mengingatkan kalian menerapkan 3M. Cuci tangan, menjaga jarak, hingga memakai masker dimanapun kalian berada. Karena pandemi belum berlalu. Kali ini di Koba Channel, Rizky tidak sendirian dan mengajak narasumber yang dimana beliau adalah seorang yang sudah berpengalaman kurang lebih 20 tahun di bidang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Namun beliau sekarang sudah bergabung bersama tim Koba Group. Kita langsung saja ajak bergabung dan berkenalan secara langsung. Selamat datang Pak Daniel. Hai Sensei. Untuk bisa lebih akrab lagi sama Sobat Koba dimanapun berada, silakan berkenalan. Halo Sobat Koba dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Daniel. Saya bekerja di bidang pengiriman tenaga kerja dan saat ini bergabung dengan Koba Group. Pak Daniel yang tadi sudah saya sampaikan, Pak Daniel sudah berkecimpung 20 tahun kurang lebih di bidang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Pak Daniel, seputar SSW, di mana tujuan kami adalah untuk memberikan informasi pada para CPNI dimanapun berada, tidak setengah-setengah. Baik Pak Daniel, pertanyaan yang pertama, menurut Pak Daniel, apa sih menurut Pak Daniel dari kelebihan program SSW ini Pak Daniel? Baik, jadi program SSW ini adalah program yang diberlakukan untuk pekerja di luar Jepang untuk bekerja di Jepang dengan visa kerja. Dan untuk Indonesia sendiri sudah terjalin MOC, Memorandum of Corporation, untuk SSW ini per tanggal 25 Juni 2019. Jadi semua tenaga kerja yang berkemampuan atau memiliki skill bisa bekerja di Jepang. Pertanyaan berikutnya Pak Daniel, dari pengalaman Pak Daniel selama ini yang sudah puluhan tahun, 20 tahun lah ya, untuk di bidang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, apa saja kekurangan dari tenaga kerja Indonesia? Kalau kekurangan banyak Sensei. Oke, banyak. Kita mulai kelebihannya kalau bisa. Oke. Ya, harusnya. Baik, kelebihan dan kekurangan deh. Kelebihannya SDM kita banyak. Maksud saya banyak tuh jumlahnya banyak. Oke. Kalau untuk yang lainnya langsung ke kekurangannya. Oke, siap. Jadi maksudnya kita cuman punya SDM yang banyak tapi kurang terampil. Kurang terampil di bidang apa aja nih maksudnya? Ya, kalau merujuk pada SSW yang Jepang, baik, itu ada 14 kategori yang boleh diambil, seperti itu yang punya bersertifikat. Nah, dari care worker, dari operation building, perhotelan, terus di pertanian, farmasi, sampai dengan di bidang cleaning house, sama juga untuk satu lagi itu untuk bidang aviasi, penerbangan. Jadi dari 14 kategori tersebut di kita di Indonesia paling yang masih bisa terjangkau itu sekitar 2 atau 3. Apa yang menurut Pak Daniel yang bisa terjangkau? Care worker, untuk pertanian, dan perhotelan. Perhotelan. Yang menurut Pak Daniel, jadi bidang itu yang mungkin dari SDM kita masih bisa terjangkau. Masih bisa terjangkau. Menurut Pak Daniel, langkah apa saja yang perlu kita siapkan untuk bisa menjangkau lebih dari apa yang Pak Daniel informasikan? Ya, jadi di Indonesia peluang untuk bekerja sebetulnya banyak. Nggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di Indonesia juga banyak sektor-sektor yang membutuhkan 14 bidang ini juga. Namun permasalahannya adalah SDM kita kehabisan waktu aja untuk dapetin skill ini. Contoh, dari SD, SMP sampai SMA itu udah makan waktu sekitar 12 tahun. 12 tahun. Dan dimana kelulusan SMA itu udah 17-18 tahun. Nah, mereka lulus sudah ya harus kerja dong. Kalau nggak kerja kan mau gimana gitu. Kalau mungkin untuk bisa kuliah itu bagi beberapa yang memang udah punya persiapan. Nah, jadi persiapannya itu sebetulnya dilakukan pada saat mereka lulus SMP. Dan di jenjang SMA itu sebenarnya skill itu sudah bisa didapati. Ngomong skill apa aja nih pada kami kan kalau bisa kita ketahui hard skill, soft skill. Nah, kira-kira ini gimana Bu? Jadi untuk bekerja gak cuma ke luar negeri ya, di Indonesia saja kita harus mempunyai hard skill. Hard skill itu adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk bekerja di bidang tertentu. Ya, bisa IT, bisa kesehatan, bisa perhotelan dan lain sebagainya. Nah, kita masih
berjuang nih untuk dapetin hard skill itu. Baik. Dimana di kategori SMA pun cuma IPA IPS, paling di SMK bisa ada kejuruannya. Nah, jadi itu PR yang pertama. Terus yang kedua ya soft skill. Soft skill itu melekat sih, atribut, dan itu nggak dipelajari di sekolah. Nah, itu pelajarannya melekat. Jadi contohnya apa sih soft skill itu? Cara berkomunikasi, cara bernegosiasi, gimana beradaptasi. Nah, ditambah kalau dia mau keluar negeri, dia harus bisa bahasanya. Menurut Pak Daniel, kita singgung sedikit dengan soft skill. Kira-kira tadi Pak Daniel dibilang kalau SMA setara SMA adalah IPA, IPS atau bahasa, mungkin gitu ya. Bahasa. Nah, kalau SMK mungkin penjuruan ya gitu ya. Iya. Nah, penjuruan di mana memang si anak tersebut memang sudah sepertinya saya ingin mengambil jurusan yang memang udah bidangnya dan nantinya goalnya seperti apa. Nah, dari soft skill dan kemudian penyiap sektor-sektor yang mendukung nih Pak Daniel. Menurut Pak Daniel ini di negara kita lah ya, itu seberapa mendukungnya sih untuk persiapan soft skill tersebut? Peluangnya di Indonesia banyak, besar maksudnya, dan di luar negeri pun apalagi. Nah, cuman itu kembali lagi ke SDM-nya masing-masing gitu. Jadi itu choice, jadi itu pilihan. Apakah mereka mau di Indonesia atau mereka mau keluar negeri? Tinggal mereka aja kalkulasinya. Kalau di dalam negeri seperti apa, di luar negeri seperti apa. Tapi yang penting saya mau garis bawahi di sini, mereka harus punya skill yang memang dibutuhkan dan itu harus benar-benar bersertifikat. Jadi nggak cuman sekedar lulus SMA atau SMK, ya udah ini saya mau terjun nih ke dunia kerja gitu. Itu nggak cukup. Makanya banyak sekali terjadi pengangguran. Oke, itulah jadi banyaknya pengangguran karena kurangnya persiapan. Betul. Baik Pak Daniel, dengan adanya program SSW, sumber daya tenaga kerja kita ini bersaing dengan negara lain, itu bagaimana Pak Daniel? Baik, kita cukup tertinggal 2 langkah dibanding negara-negara tetangga kita untuk SDM khususnya. Dalam artian yang paling mudah bersaing dalam sektor kemampuan bahasa Inggris. Kita belum bicara bahasa Jepang ya, bahasa Inggris kita udah tertinggal sama Filipina, Malaysia yang memang masih mengirimkan untuk tenaga kerja keluar. Dan makanya minimal dikhususkan lah punya kemampuan bahasa. Jadi di situ kalau komunikasinya baik, otomatis bekerjanya kurang lebih jauh lebih baik. Jadinya segala aspek juga perlu disiapkan dari awal sejak dini. Baik Pak Daniel, pengalaman Pak Daniel yang sudah 20 tahun berkecimpung untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, peluang kerja ke Jepang dengan negara lain itu seperti apa sih Pak Daniel? Nah, ini menarik. Dari kawasan Asia Pasifik sama Timur Tengah dan kawasan Eropa, Amerika, kita bicara, kalau nggak mau yang jauh-jauh, ya sensei, jadi cari yang paling dekat. Nah, Jepang itu GDP-nya dia lumayan paling tinggi ya. Jepang, Singapura, Hong Kong. Nah, tapi untuk pekerja asing Jepang terbilang paling tinggi setelah Jepang dan Korea Selatan maksud saya. Nah, di situ dengan jarak yang nggak terlalu jauh dari Indonesia ya, kurang lebih 4-5 jam pesawat. Nah, mereka sudah bisa dapetin gaji yang sangat tinggi, di atas 20 juta pastinya karena itu. Dan untuk bersaing dengan negara-negara misalnya Eropa, saya pikir Jepang lebih kompetitif. Kenapa? Karena udah pasti Jepang negara yang sangat maju. Ya saingannya aja kan yang terdekat Amerika Serikat, terus sama China kalau untuk di Asia. Jadi saya pikir dibanding ke Amerika, ya Jepang jauh lebih kompetitif. Lantas langkah apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kita bisa bersaing dengan negara lain tersebut? Baik, Jepang seperti tadi kita bahas ya, mereka keluarin visa kerja untuk SSW. Nah, ini baru 2019, jadi masih 2 tahun. Nah, kebetulan ini karena pandemi, jadi nggak boleh masuk kan. Nah, otomatis akan sangat banyak lagi nih yang mereka butuhkan. Jadi ya ini peluang sih buat kita, karena sebelumnya untuk ke Jepang itu untuk tenaga kerja yang low skill atau skill yang menengah ke bawah itu cuma ada di permagangan. Nah, tapi sekarang punya
SSW, jadi kita bisa persiapkan untuk bisa masuk ke Jepang dengan visa kerja. Padahal nih, menurut Pak Daniel sejauh ini peluang kerja di luar negeri itu mudah atau sulit atau bagaimana sih Pak Daniel? Oke, peluangnya kan bilang ngapain sih jauh-jauh kerja ke luar negeri kan? Karena di sini juga ada. Iya, betul. Tapi dengan skill yang sama, dengan jam kerja yang sama kita keluarkan, tapi dengan bayaran yang jauh lebih besar. Baik. Itu sih jawabannya sih dengan. Dan satu lagi Sensei, kita juga harus lihat negara-negara mana nih yang benar-benar butuh dan juga ya aspek perlindungan terhadap pekerjanya. Nah, kita bahas di Jepang. Memang mereka udah sangat-sangat, mereka mencanangkan pemerintahnya itu 5 tahun ke depan beberapa SDM itu mau digantikan sama robot. Gitu. Khususnya di industri-industri seperti pertanian, pertambangan dan lain-lain. Nah, kenapa? Ya karena bukan karena memang mereka negara sangat maju memproduksi robot dan sebagainya, tapi karena memang mereka kekurangan sumber daya manusia. Lalu syarat kerja Jepang dibanding dengan negara lain, itu menurut Pak Daniel gimana sih? Kalau untuk persyaratan sebetulnya hampir di semua negara-negara di luar ya, standar seperti mereka harus punya sertifikat kelulusan, ya selain dokumen paspor, dan yang paling penting itu sertifikat kompetensi bahasa dan juga skill yang memang mereka mau bekerja gitu. Jadi beda ya Sensei, kalau magang dulu kan mereka ikut kursus pelatihan, mereka nggak tahu nih mau kerjanya apa gitu. Jadi ya nanti sedapatnya, namanya juga kan on training gitu. Nah, kalau SSW atau specified skill worker ini jelas sudah diarahkan seperti halnya sekolah kejuruan. Nah, mereka sudah suruh pilih nih kejuruannya apa, mereka nanti akan belajarnya untuk skill apa. Sebagai seorang yang sudah sangat berpengalaman di bidang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, kedepannya ini apakah ada perubahan utamanya untuk tenaga kerja Indonesia? Betul, ke depan demand itu nggak cuman demand yang permintaan yang memang mereka butuhkan, tapi permintaan yang memang mengkhususkan untuk ahli tertentu. Jadi contohnya karena sekarang pandemi ya, virus corona, jadi kayak skill atau profesi seperti kayak ahli virus, virologi dan sebagainya ini ke depan akan sangat banyak sekali, dan akan sangat banyak sekali peluang-peluang pekerjaan baru. Nah, seperti saya ngutip quotes yang ditempel ya di sini ya, maksudnya life is not about finding yourself, but creating yourself. Ya, jadi kita nggak bisa nih kalau misal mau ikutin perkembangan zaman kayak saya kan maunya ini, sukanya ini gitu. Jadi ini bukan soal kita, tapi soal gimana membaca membaca peluang seperti yang sudah dikutip oleh Pak Daniel tadi, create yourself dan membaca peluang, dan bukan hanya kemampuan seberapa tinggi daya tangkap kalian dalam bidang pelajaran tertentu, tapi bagaimana membaca peluang. Begitu Pak Daniel? Betul. Siap. Betul sekali. Terakhir, Pak Daniel, berikan kalimat yang singkat, jelas dan padat. Koba itu apa? Iya, jadi Koba Merah Japan adalah lembaga pelatihan kerja Koba Group ya sekarang. Koba Group ya sekarang yang memang sangat fokus dalam penempatan ke Jepang. Baik. Ya, jadi nggak cuman melatih bahasa, soft skill dan hard skill, tapi juga mencarikan, dalam artian memberikan channel tadi, peluang-peluang itu kepada masyarakat luas, dan dimana contohnya specified skill worker ini. Jadi dalam satu paket, karena kan orang berkursus gitu, atau ngambil kursus atau ngambil soft skill atau hard skill itu untuk bekerja. Nah di sini di Koba Group untuk urusan Jepang, jadi semuanya pekerjaan-pekerjaan termasuk tadi 14 sektor itu sudah disediakan. Pak Daniel, terima kasih banyak atas waktunya sudah Sama-sama bergabung di Koba Channel dan memberikan informasi yang sangat mengedukasi seputar SSW.
Sobat Koba, itulah perbincangan atau bincang-bincang santai Rizky bersama Pak Danilan, di mana beliau adalah seorang yang sudah berkecimpung selama 20 tahun lebih di bidang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dan sekarang beliau sudah bergabung bermitra bersama kami yaitu di Koba Group. Tunggu apa lagi Sobat Koba, dimanapun berada, lekas bergabung bersama kami di Koba Group dan kemudian dapatkan informasi menarik, terkini, dan juga mengedukasi seputar SSW, kemudian pemagangan hingga pendidikan ke Jepang, juga pelaksanaan ujian JLCT. Arigatou gozaimashita. Sayonara.